semester 1 tahun anggaran 2023. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar kegiatan pada pagi hari ini dilancarkan dan diberikan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masuklah kita pada acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Doni. Kepada Pak Doni, kami silakan. Terima kasih Mbak Rika. Terdengar jelas enggak, Mbak Rika? Terdengar, Pak. Oke. Langsung aja Mbak Rika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu undangan. Terima kasih telah menghadiri, memenuhi undangan kami dalam acara pendampingan dan rekon semester 1 LK semester 1 tahun 2023. Seperti yang kita tahu bahwa satu semester telah kita lewati ya Bapak Ibu. Sesuai dengan undangan kami mengundang operator BMN dan operator keuangan. Jadi sesuai dengan SHPP, jadi sistem akuntansi kita itu ada dua di Satker itu, ada barangnya, ada uangnya. Jadi untuk mendapatkan hasil LK yang valid, akurat, akuntabel sesuai dengan amanah PP 71 maupun PMK mengenai SHP, agar antara BMN di Satker dengan uangnya itu harus klop. Jadi di Satker itu sebelum rekon dengan KPPN harus klop dulu. Jadi dengan cara rekonsiliasi internal. Jadi jangan ada selisih Ibu di rekon internalnya antara BMN dan uangnya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, karena LK tidak hanya melulu soal uang, kita juga menyangkut barang. Dan hasil evaluasi kami, dari monitoring kami, dari pelaksanaan kemarin-kemarin, dari semester 1 tahun lalu, terus semester LK tahunan, kita mendapati masih ada kendala terkait dengan BMN. Jadi di neraca maupun LRA kita itu masih banyak transaksi yang terkait dengan BMN yang masih ngadat. Misalnya seperti aset yang belum didetailkan, terus ada transfer yang tidak sama antara transfer keluar dan transfer masuk dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu udah kita kasih toolnya ya Bu ya, di Mon Sakti itu ada to-do list di situ, di menu to-do list. Mungkin Bapak Ibu setiap rekon itu harus melihat di menu to-do list. Jadi itu Ibu jadi agenda atau maksud tujuan kami mengundang operator BUMN dan operator keuangan agar LK kita semester 1 ini agar valid, akuntabel. Jadi silahkan Bapak Ibu mengikuti acara sosialisasi dengan hikmat, dengan baik, dan juga agar apabila nanti ada permasalahan sebelumnya ada permasalahan di internal Satker, Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung kepada KPPN atau KNL karena pada acara ini juga kita melakukan pendampingan Bapak Ibu. Jadi silahkan dicermati apa-apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari KPKNL maupun dari KPPN. Silahkan bertanya, nanti akan dipandu oleh Mbak Rika selaku MC. Mungkin tanpa berpanjang lebar, batch ketiga acara rekon dan sosialisasi penyusunan LK semester 1 tahun 2023, saya buka mewakili Bapak Mahfud yang kebetulan beliau berhalangan hadir, ada acara di luar. Salam dari beliau kepada Bapak Ibu.
dan pesan beliau agar Bapak Ibu dapat mengikuti acara pada hari ini dengan baik. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang pertama ya, dari KPKNL Palu, terkait dengan pengelolaan BUMN. Nanti materi yang kedua itu akan dibawakan oleh Mbak Urfia, materinya itu adalah rekonsiliasi dan penyusunan LK. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada KPKNL Palu, mungkin Mbak Vidya ya, yang akan membawakan materi pengelolaan BUMN. Kepada Mbak Vidya, kami silakan. Terima kasih Mbak Rika. Sama-sama Mbak. Belum muncul. Udah muncul. Baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, terdengar dengan Dengar, jelas. Mbak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Vidya Utami Putri dari KPKNL Palu. Mohon maaf, saya tidak menyiapkan pantun seperti Mbak Rika tadi, tapi semoga Bapak dan Ibu tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan barang milik negara. Baik, next. Dapat dilihat dari slide ini ya Bapak Ibu, terdapat beberapa headlines berita yang menunjukkan pentingnya pengelolaan BUMN yang optimal. Terdapat BUMN yang hilang diambil swasta dan terdapat BUMN yang digunakan tanpa izin dari pengelola barang. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan BUMN. Next. Pada slide ini, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara ini diatur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Serta pengelolaan barang milik negara pun diatur dengan peraturan-peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan BUMN. Next. Barang milik negara yang kemudian disingkat menjadi BUMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBN dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah ini meliputi yang pertama, ada barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, ada barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau yang keempat, ada barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Next. Klasifikasi BUMN pada neraca LKPP itu ada 3. Yang pertama ada aset tetap, yang kedua ada persediaan, yang ketiga ada aset lain-lain. Untuk aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang kedua ada persediaan, yaitu merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir ada aset lain-lain, yaitu aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar. Aset investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Contohnya aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya atau aset tidak berwujud. Next. Pentingnya pengelolaan BUMN adalah yang pertama, BUMN merupakan pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintahan. Yang kedua, BUMN memiliki nilai yang relatif tinggi. Yang ketiga,
penentu opini laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, dan yang terakhir, manfaat aset manajemen baru akan terasa saat terdapat permasalahan BMN. Next. Terdapat beberapa alasan mengapa pengelolaan BMN menjadi lebih penting. Di antaranya adalah yang pertama, neraca LKPP. BMN memiliki proporsi signifikan dalam neraca LKPP karena hasil revaluasi BMN. Yang kedua, mendukung pembangunan. BMN dapat memudahkan akses untuk pelayanan publik. Yang ketiga, pertimbangan belanja. BMN merupakan penentu quality spending atau belanja pemeliharaan dan belanja modal. Yang keempat, sumber pembiayaan APBN. BMN digunakan sebagai underlying aset penerbitan sukuk. Dan yang terakhir ada pendanaan IKN. Next. Konsep dasar pengelolaan aset publik. Yang pertama, ada public service obligation, yaitu penyediaan layanan umum dan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Yang kedua, ada cost saving and optimization atas BMN, yaitu efisiensi anggaran melalui optimalisasi penggunaan barang milik negara yang idle. Yang terakhir, ada revenue center, optimalisasi dan peningkatan PNBP. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dilakukan berdasarkan beberapa asas. Antara lain yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Yang pertama ada asas fungsional, yang berarti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam kegiatan pengelolaan BMN ini oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang dilakukan sesuai dengan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu memiliki pengertian bahwa pengelolaan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada asas transparansi, yaitu merupakan asas di mana penyelenggaraan pengelolaan BMN harus dilakukan secara transparan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai. Yang keempat ada asas efisiensi yang memiliki arti bahwa pengelolaan BMN diarahkan supaya dapat digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang telah ditetapkan dan diperlukan dalam menjalankan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. Yang kelima, ada asas akuntabilitas, yang berarti setiap kegiatan pengelolaan BMN yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang keenam, asas kepastian nilai memiliki arti bahwa pengelolaan BMN harus didukung dengan adanya kepastian atau ketepatan nilai dan jumlah barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan BMN, serta dalam penyusunan neraca pemerintah. Next. Dalam konsep pengelolaan barang milik negara disebutkan serangkaian proses kegiatan atau siklus pengelolaan barang milik negara, yaitu diawali dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemusnahan dan penghapusan, ada penatausahaan juga, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kita mulai dari siklus yang pertama itu perencanaan kebutuhan. Untuk perencanaan kebutuhan ini merupakan aktivitas yang merumuskan perencanaan rincian kebutuhan BMN untuk masa yang mendatang. Pada siklus perencanaan, kebutuhan ini dilakukan perumusan secara rencana kebutuhan BMN yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang, dan yang mana akan digunakan menjadi acuan dalam siklus pengelolaan lain, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, hingga penghapusan BMN. Yang kedua ini ada pengadaan, merupakan siklus pengelolaan BMN untuk memperoleh barang atau jasa oleh suatu instansi yang prosesnya dilakukan berdasarkan pada rencana kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diakhiri hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Next. Siklus penggunaan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang
dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi tersebut. Pada penggunaan ini terdapat 4 jenis penggunaan BMN. Di antaranya adalah penetapan status penggunaan BMN, penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, ada penggunaan sementara, dan yang terakhir ada pengalihan status BMN. Selanjutnya ini ada siklus pemanfaatan. Siklus pemanfaatan yang merupakan optimalisasi barang milik negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, atau satuan kerja dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara antara lain yaitu pinjam pakai, sewa, bangun guna serah atau bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan yang terakhir ada kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Next, penilaian. Penilaian merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh penilai dengan tujuan untuk mendapatkan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada waktu tertentu dalam rangka pengelolaan BMN. Opini nilai diperlukan dalam proses pengelolaan seperti penilaian BMN untuk menentukan nilai sewa, penilaian untuk kegiatan penjualan melalui lelang, maupun penilaian yang bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah. Selanjutnya ini ada pengamanan dan pemeliharaan. Dilakukannya pengamanan BMN bertujuan untuk tercapainya pengelolaan BMN yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjaga aset agar selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya ini ada siklus penatausahaan, di mana merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Pengelolaan BMN selanjutnya yaitu pemindah tanganan yang merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah. Pemindah tanganan dilakukan untuk pengalihan kepemilikan atas aset yang tidak digunakan, tidak dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan juga. Jenis pemindah tanganan diantaranya adalah penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat. Next. Kemudian siklus selanjutnya ini ada pemusnahan, di mana merupakan aktivitas melakukan pemusnahan fisik maupun kegunaan BMN yang sudah tidak mempunyai kegunaan, fungsi, dan manfaat. Berikutnya yaitu siklus penghapusan yang merupakan kegiatan menghapus BMN dari daftar barang sesuai dengan keputusan dari pejabat berwenang untuk melepaskan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang untuk melakukan administrasi dan fisik atas barang yang dikuasainya. Siklus yang terakhir ini ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pada siklus ini, Menteri Keuangan selaku pengelola barang melakukan pembinaan, pengelolaan BMN, dan menetapkan kebijakan teknis. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban, kemudian oleh pengelola barang dilakukan pemantauan dan investigasi. Sekian mengenai materi pengelolaan barang milik negara. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Vidya atas pemaparan materinya. Mungkin ada tambahan dari Mas Guntur, ada tambahan? Mbak, dari saya cukup, Mbak. Mungkin bisa langsung ke sesi diskusi. Oh ya, baik. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait pengelolaan BMN bisa raise hand. Nanti bisa disebutkan satkernya dari mana ya Bapak Ibu.
Izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengelolaan BUMN? Boleh juga di kolom chat apabila tidak bisa raise hand, bisa ditanyakan pertanyaannya melalui kolom chat. Mungkin Bapak Ibu ada nggak pertanyaan terkait Siman gitu ya? Boleh ditanyakan kepada Mbak Vidya juga terkait Siman ya. Apapun yang terkait dengan BUMN bisa ditanyakan. Dari Bimais ya? Oke. Mungkin Bapak bisa ditanyakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini terkait pengelolaan ini Ibu tentang penghapusan. Karena ini ada kita ini pada tahun 2018 ini ada barang milik negara yang hilang, sejenis kendaraan dan peralatan mesin. Ini bagaimana prosedurnya yang kita lakukan ini supaya penghapusannya itu bisa berjalan ini dengan bagus, dan itu saja barangkali sekedar pertanyaan dan informasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Vidya bisa menjawabnya. Kepada Mbak Vidya kami silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dulu ya Pak ya. Hilangnya ini untuk prosedur penghapusannya ini nanti ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk dilampirkan pada saat permohonan. Namun karena hilang ya Pak ya. Hilang ini berarti ya. Berarti dia Bapak hilangnya perlu karena gempa kemarin itu force majeure gitu. Oh, karena gempa ya Pak ya. Iya, gempa itu ya. Baik Pak, nanti itu ada beberapa dokumen persyaratan, tapi yang Bapak perlu melengkapi mengenai harus dilaporin dulu ya Pak ya, yang hilangnya ini ke eselon 1. Nah, nanti Bapak bisa minta keterangan dari surat pernyataan ataupun surat keterangan dari eselon 1 yang menyatakan bahwa apakah diperlukan untuk TGR atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya udah ada suratnya, bisa dilampirkan di permohonan. Untuk permohonan persetujuan penghapusannya ini, Bapak bisa disampaikan ke KPKNL Palu, dan ada beberapa dokumen persyaratannya ya Pak ya, berupa daftar BMN, dan juga daftar BMN, nanti identitas BMN-nya secara administrasi, karena kendaraan ya Pak ya, bisa ada mungkin dokumen kepemilikannya juga boleh dilampirkan. Nanti mungkin untuk secara detailnya akan kami kirimkan ya persyaratannya Pak. Iya, boleh. Ya. Kemudian ini saya lagi yang mau ditanyakan Share Bu, screen. kalau tentang data-data ini kendaraan itu kan kita waktu itu tidak datanya itu sudah hilang juga dengan laptop apa semua. Jadi apa saja yang perlu, yang penting sekali disiapkan itu. Karena biasakan datanya seperti Ini apa ya, untuk persyaratan penghapusan ini Bapak bisa diakses di link yang udah di-share, di link Tri Layanan KPKNL Palu, nanti Bapak bisa pilih pelayanan pengelolaan kekayaan negara. Nanti untuk kendaraan yang dokumen kepemilikannya hilang ini, Bapak bisa diganti dokumen kepemilikannya ini dengan surat keterangan hilang dari kepolisian, Pak. Oh ya, terima kasih. Iya, siap. Sama-sama, Terima kasih. Pak. Sama-sama, Pak. Sama kecil nih Pak dengan ibu-ibu itu. Ada dari sini.
Mbak Rika mungkin sudah ya? Apa ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, sebentar. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan lagi terkait pengelolaan BUMN? Sudah ya? Kita baik, mungkin Mbak Vidya sudah cukup untuk pertanyaannya. Oh, ada ternyata. Ada ya? Bu Aisyah ya? Oh, masih ada ternyata Mbak Vidya terkait pengelolaan BUMN. Jadi mungkin kita lanjut dulu sesi diskusinya. Yang kedua itu ada Bu Aisyah ya dari PA Palu ya. Mungkin kepada Bu Aisyah kami silakan. Ada publikasi juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau saya tanyakan terkait Siman. Kemarin kan ada dari kami disarankan untuk koreksi pencatatan, yaitu koreksi pencatatan tanah bangunan dan rumah dinas, yaitu karena perubahan penggunaan dari golongan 1 ke golongan 2. Nah, itu yang saya mau tanyakan, itu untuk PSP-nya bagaimana ya Mbak? Kita harus mengajukan ulang atau? Ya, Mbak Rika, izin boleh langsung saya jawab? Iya Mas, boleh langsung Oh dijawab. ya, baik. Terima kasih Mbak Aisyah dari PA Palu ya. Terkait tadi karena adanya reklasifikasi ya, rencananya seperti itu. Nah, maka BUMN nanti setelah dilakukan reklasifikasi atau koreksi, nanti bisa diajukan PSP kembali seperti itu. Kenapa harus di PSP kembali? Karena identitas barangnya berubah seperti itu. Jadi nanti silakan Mbak bisa diajukan PSP kembali ke KPKNL. Seperti itu Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Bapak Sulaiman ya. Siap. Silakan Pak ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya untuk mengenai tentang pelayanan untuk penghapusan ya. Untuk penghapusan ini gimana dia punya jalurnya? Apakah kita harus menyurat dulu permohonan ke Kanwil atau kita ke KPKNL baru minta penjelasannya tentang syarat-syaratnya. Mohon maaf karena saya baru masuk ini, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya minta untuk penjelasan kembali. Begitu yang sementara, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk BUMN yang mau dihapuskan ini, BUMN-nya apa ya Pak? Barang-barang yang seperti kursi, komputer, AC, dengan istilahnya inventaris. Baik Pak. Sekolah ya, yang sudah tidak layak dipakai lagi. Baik Begitu. Pak. Untuk kewenangan KPKNL Palu ini, untuk penghapusan itu untuk BUMN yang memiliki nilai di atas 100 juta atau memiliki dokumen kepemilikan Pak untuk BUMN selain tanah dan atau bangunan. Jadi untuk BUMN yang berupa inventarisasi ini Bapak bisa langsung bermohon ke eselon 1-nya mungkin ya Pak ya, bisa dikonsultasikan lagi dengan Kanwilnya mungkin karena berarti kalau untuk inventarisasi ini berarti persetujuannya bukan dari kami Pak. Seperti itu. Oke Pak, Ibu, makasih. Siap Bapak, sama-sama. Jika Bapak misalnya mau ada
BMN yang mau dihapuskan lagi berupa kendaraan. Mungkin Bapak nanti bisa cek di link yang udah di-share ini, Pak, di link Tri Layanan KPKNL Palu. Di situ semua persyaratannya udah ada dan juga ada referensi untuk surat permohonannya juga. Gitu, Pak. Makasih informasinya, Ibu. Siap, Bapak, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait dengan pengelolaan BUMN atau terkait dengan SIMAN? Baik, jika tidak ada, mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan pengelolaan BUMN, Bapak Ibu bisa cek di link Tri Layanan KPKNL Palu atau bisa dihubungi juga pihak dari KPKNL Palu. Mungkin ada pertanyaan nih setelah sesi diskusi ini masih ada pertanyaan yang mengganjal gitu kan, tapi takut mungkin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan juga langsung kepada Mbak Vidya ya? Ya, Iya, boleh. ke Mbak Vidya atau bisa juga ditanyakan melalui kolom chat yang ada di MS Teams ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Vidya dan Mas Guntur yang sudah mewakili KPKNL Palu untuk membahas mengenai materi dari pengelolaan BUMN. Mungkin ini Mbak Vidya izin bertanya lagi, ini wajib diisi oleh Bapak Ibu Satker? Iya, mohon Link bantuan feedback-nya. Bapak Ibu. Iya, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi feedback-nya untuk bahan evaluasi kami juga, Mbak. Ya, Terima kasih. baik, ya sama-sama Mbak. Untuk Bapak Ibu Satker bisa mengisi link feedback yang sudah ada di tampilan. Nah ini formnya itu berisi evaluasi dari KPKNL Palu terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi. Baik, jika sudah diisi formnya, mungkin Bapak Ibu masih bersemangat untuk mendengarkan materi selanjutnya. Ya, masih. Masih semangat ya? Oke. Ya, masih. Siap, Pak. Mungkin kalau misalnya masih semangat, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Materi yang kedua ini mungkin cukup rumit gitu, tapi mungkin sama Mbak Urvia nanti akan dipermudah gitu, ya kan Mbak Urvia? Oke, nanti materi kedua ini akan disampaikan oleh Mbak Urvia dari KPPN Palu. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan rekonsiliasi ataupun terkait dengan penyusunan LK bisa ditanyakan nanti di sesi diskusi. Mungkin kepada Mbak Urvia, kami silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rika. Suara saya sudah terdengar belum Bapak Ibu sekalian? Mohon izin. Terdengar, Mbak. jelas. Oke, siap Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu untuk jadi materi hari ini saya akan menjelaskan terkait rekonsiliasi dan kemudian terkait penyusunan LK dan CALK Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan review sedikit terkait format telaah LK maupun CALK-nya. Dan yang pasti Bapak Ibu setelah acara ini kami harapkan itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh to-do list maupun rekonsiliasi yang masih ada di Monsakti. Namun sebelum itu saya share screen dulu untuk beberapa materi yang Bapak Ibu ini perlu ketahui juga. Oke, sudah muncul di layar ya Bapak Ibu materinya? Ya, sudah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang pertama nanti kita akan bahas tentang dasar hukum untuk penyusunan laporan keuangan di periode semester 1 ini, kemudian terkait pelaksanaan rekonsiliasi, kemudian Bapak Ibu untuk informasi. Kemarin kan Bapak Ibu sudah dapat nih dispensasi untuk penyusunan LK Triwulan 1. Jadi kemarin Bapak Ibu itu belum diwajibkan untuk bikin LK di Triwulan 1, namun wajib untuk mulai semester 1 ini. Kemudian nanti kita akan bahas terkait upaya peningkatan kualitas LK itu bagaimana biar LK-nya bisa bagus dan bisa mendapat opini WTP dari BPK.
Kemudian juga terkait tata cara penyampaian LK ke KPPN maupun ke Kanwil untuk Bapak Ibu sekalian yang menjadi Korwil. Apabila Bapak Ibu memang ada yang selaku Wapa wilayah, itu nanti disampaikannya ke Kanwil. Kemudian juga nanti saya akan bahas beberapa tentang penyajian dan pengungkapan yang harus ada di laporan keuangan. Dan terakhir mungkin sedikit tambahan terkait program prioritas nasional ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama, peraturan terkait Bapak Ibu masih sama, kita masih menggunakan PMK 217 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau tahun lalu, kalau Bapak Ibu ingat kan kita pakai PMK 231 ya Bapak Ibu ya, tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual. Nah, itu Bapak Ibu di tahun ini sudah ada perubahan PMK-nya. Jadi tahun ini PMK 231 itu sudah ada perubahannya di PMK 57 tahun 2023. Dan itu Bapak Ibu kemarin disahkannya tanggal 27 Mei. Jadi untuk mulai pelaporan semester 1 ini Bapak Ibu sudah harus update lagi, nanti di laporan keuangannya dijelaskan bahwa ada perubahan dari PMK 231 yaitu menggunakan PMK 57. Kemudian kalau untuk sistem akuntansi instansinya masih tetap sama Bapak Ibu, kita masih pakai PMK 232 tahun 2022. Kemudian juga Bapak Ibu saya mengingatkan kembali terkait surat penyusunan dan penyampaian LK dari Kementerian Keuangan yang kemarin juga sudah di-share kan Bapak Ibu dari KPPN. Nah, itu juga harus Bapak Ibu patuhi. Kemudian terakhir terkait pedoman penggunaan modul piutang Bapak Ibu. Karena di sini saya himbau kembali Bapak Ibu yang punya piutang, baik itu piutang PGR, terus piutang PNBP ataupun piutang lainnya, itu sudah wajib dicatat di Sakti melalui modul piutang sesuai dengan surat dari kami yaitu S52 tahun 2022. Nah, mungkin nanti kalau misalnya terkait piutang Bapak Ibu masih ada yang kesulitan, nanti bisa di akhir penyampaian materi langsung ditanyakan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk perubahan di PMK 57 yang mengubah terkait PMK 231 sendiri itu, kalau untuk terkait bab, Bapak Ibu masih tetap sama. Jadi bab 1 itu masih menjelaskan tentang pendahuluan kebijakan akuntansi, kemudian di bab 2 ada kebijakan pelaporan keuangan, bab 3-nya terkait akuntansi kas dan setara kas yang mengatur UP, TUP, dan yang lainnya. Kemudian ada bab 4 yaitu kebijakan akuntansi investasi, kemudian bab 5 akuntansi piutang, akuntansi persediaan di bab 6, kemudian bab 7 akuntansi aset tetap, bab 8 sama bab 9 ini Bapak Ibu yang baru ya, baru banget menjadi topik hangat di dunia akuntansi yaitu terkait akuntansi perjanjian konsesi jasa dan properti investasi. Kemudian ada bab 10 terkait akuntansi aset lainnya, dan di sini Bapak Ibu, yang dirubah di PMK 57 itu di bab 11. Jadi ada perubahan terkait kebijakan akuntansi kewajiban atau utang, di mana di situ ada penambahan terkait pengaturan hutang untuk dana pensiun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya satkernya Bapak Ibu ini ada mengatur terkait dana pensiun, itu mungkin Bapak Ibu bisa baca perubahannya itu terkait apa yang ditambahkan. Nah, mungkin Bapak Ibu gini ya, nanti kalau misalnya kita ketemu lagi di acara triwulan depan, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang baca full PMK 231, nanti kita kasih door prize dari KPPN, gitu ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya yakin pasti Bapak Ibu semua ini belum ada nih yang baca full terkait PMK-nya gitu kan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu baca-baca aja karena di situ akan dijelaskan tentang konsep dasar, dan ketika Bapak Ibu itu sudah paham terkait peraturan akuntansinya dari situ, nanti untuk penyusunan LK maupun CALK-nya itu bisa menjadi lebih mudah gitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin saya garis bawahi lagi di PMK 231 dan PMK 57 ini terkait kebijakan akuntansi pelaporan untuk penanganan pandemi COVID itu sudah tidak relevan lagi ya digunakan Bapak Ibu. Jadi sudah kalau misalnya tidak diikuti untuk penyajian akun COVID-nya itu sudah nggak apa-apa karena
per bulan Maret kemarin untuk dari Presiden kan sudah mengeluarkan peraturan Perpres untuk mengubah pandemi COVID itu statusnya jadi endemi. Jadi untuk bab terakhir di PMK ini sudah bisa diabaikan atau sudah bisa tidak diikuti kembali untuk peraturan penyajiannya di LK terkait akun-akun COVID-19-nya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya kalau dari overview PMK, jadi memang ada update kebijakan baru terkait PMK-nya yang Bapak Ibu sekalian harus ketahui untuk penyusunan LK maupun CALK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau terkait rekonsiliasi kita masih mengacu pada PMK 232 yaitu dari tata cara penyusunan dan penyampaian LK-nya, kemudian pengaturan terkait struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kemudian transaksi keuangan, sistematika laporan keuangan, dan ilustrasi laporan keuangannya. Jadi di PMK 232, Bapak Ibu di sini itu sudah disesuaikan dengan proses bisnis yang baru, yaitu rekon yang menggunakan aplikasi Monsakti. Kemudian juga Bapak Ibu di PMK 232 ini juga ada format untuk telaah LK dan laporan keuangannya. Jadi formatnya itu Bapak Ibu bisa cek di PMK 232 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya terkait ketentuan umum rekonsiliasi. Jadi untuk rekonsiliasi Bapak Ibu pertama wajib untuk melakukan rekonsiliasi internal antara UAKPA dan UAKPB melalui aplikasi Monsakti. Jadi Bapak Ibu harus pastikan per hari ini itu menu rekonsiliasi internal di Monsaktinya itu sudah tidak ada selisih. Itu ya pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait rekonsiliasi eksternal. Jadi selain internal, kemudian kalau Bapak Ibu sudah cek nih rekonsiliasi internalnya antara modul persediaan, aset, piutang dengan modul GLP itu sudah sama, nilai dari ketiga modul itu dengan nilai yang muncul di neraca, berarti itu sudah aman ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu juga sudah familiar kan dengan menu rekon internalnya, di situ ada nilai subledger dan nilai neraca, jadi dua nilai itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu rekonsiliasi eksternal Bapak Ibu. Jadi ini yang umum ya Bapak Ibu ya, rekonsiliasi eksternal antara Sakti dan SPAN untuk transaksi keuangannya. Jadi mungkin nanti saya akan absen, satkernya Bapak Ibu akan saya lakukan ini ya, cek satkernya Bapak Ibu tuh yang masih punya selisih. Jadi yang masih TDK COA, TDK rupiahnya itu masih merah-merah, itu Bapak Ibu segera tindak lanjuti. Karena itu menjadi syarat terbitnya SHR. Jadi kalau sudah terbit surat hasil rekonsiliasi, itu menandakan Bapak Ibu transaksi keuangannya sudah sama dengan KPPN dari sisi Bendahara Umum Negara dan Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pembuatan LK. Jadi itu ya Bapak Ibu karena SHR itu juga menjadi syarat lampiran di laporan keuangan. Kemudian untuk jadwal rekonsiliasi Bapak Ibu, kita masih punya 3 hari sampai tanggal 20 Juli, jadi dimaksimalkan kembali 3 hari ini untuk membersihkan menu to-do list-nya, menyelesaikan selisih rekonsiliasi Sakti SPAN-nya, dan juga untuk kalau Bapak Ibu sudah bersih bisa melakukan cek-cek lagi hasil cetakan laporannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah nggak ada nih to-do list-nya udah bersih, terus habis itu rekonnya sudah nggak selisih, Bapak Ibu bisa mulai cetak laporannya dari laporan neraca sampai laporan LRA, LPE, LO itu Bapak Ibu cek nilai-nilainya, pastikan tidak ada nilai yang tidak normal. Dan itu Bapak Ibu juga bisa memakai menu monitoring ya Bapak Ibu ya di Monsakti untuk saldo tidak normal. Jadi saya harap 3 hari ke depan ini Bapak Ibu itu memaksimalkan kembali untuk mengecek seluruh transaksinya di periode semester 1. Nah ini yang tadi terkait triwulan 1 sudah saya jelaskan, jadi kita bisa lanjut aja. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana sih cara meningkatkan kualitas data untuk di laporan keuangannya? Nah, pertama itu kita pasti pakai menu to-do list Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya to-do list-nya Bapak Ibu itu sudah bersih, nah berarti sudah tidak ada masalah lagi yang perlu dikoreksi.
Kemudian juga memanfaatkan menu monitoring, menu daftar rincian pada Monsakti. Jadi memang aplikasi Monsakti ini Bapak Ibu menjadi salah satu aplikasi untuk monitoring kualitas LK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini harus apalagi operator pelaporan harus sering cek-cek aplikasi Monsakti. Karena memang semua data sakti itu akan tertampil di Monsakti dan kalau memang ada yang tidak sesuai nanti akan muncul di Monsaktinya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan telaah kertas kerja telaah laporan keuangan untuk tingkat UAKPA maupun untuk tingkat wilayah. Jadi, Bapak Ibu sebelum menyusun CALK itu wajib melakukan telaah kertas kerja laporan keuangan. Nanti ada formatnya, nanti akan kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada beberapa kondisi yang diharuskan di LK-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya semua itu tercentang sesuai kondisi yang seharusnya Bapak Ibu di format telaahnya itu, berarti memang laporan keuangannya Bapak Ibu itu tidak ada masalah yang serius atau masalah yang material gitu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bagi Satker Bapak Ibu kalau kemarin di 2022 itu mendapat ini rekomendasi dari BPK itu harus segera ditindaklanjuti karena itu juga salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan LK di 2023. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan tutup buku sakti secara tertib. Namun di sini saya ingatkan kembali, selain tertib yaitu artinya berurutan dari modul persediaan, modul aset, modul piutang, kemudian di modul GLP, itu Bapak Ibu juga harus tutup buku itu memperhatikan arahan dari KPPN Bapak Ibu. Jadi tutup buku ini selain tertib juga diusahakan jangan buru-buru ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus sesuai dengan himbauan. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu tutupnya buru-buru, tidak sesuai himbauan dari kami, itu takutnya nanti ada transaksi yang lupa catat, tapi Bapak Ibu sudah tutup, terus akhirnya nanti harus dibuka lewat HDJPB. Jadi kita harus lapor ke kantor pusat. Jadi untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, kami himbau Bapak Ibu itu kalau tutup buku memperhatikan himbauan dari KPPN. Nah, kemudian juga Bapak Ibu itu harus mengimplementasikan yang namanya PIPK, jadi pengendalian intern. Nah, untuk kertas kerja PIPK ini Bapak Ibu itu nanti biasanya akan di-share oleh unit eselon 1-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tanyakan aja ke pembina eselon 1-nya apakah untuk tingkat Satker atau level Satker atau level UAKPA ini sudah wajib untuk bikin kertas kerja PIPK atau enggak, karena itu nantinya akan diakomodir dari eselon 1 masing-masing Bapak Ibu. Jadi masing-masing eselon 1 itu biasanya punya format kertas kerja PIPK yang berbeda. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa menggunakan optimalisasi peran APIP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu satkernya diperiksa oleh APIP internal, itu juga tindak lanjut dari APIP-nya itu harus dilakukan. Karena itu sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penyampaian laporan keuangan semester 1 sendiri, Bapak Ibu nanti disampaikan dalam bentuk soft copy ya, Bapak Ibu, paling lambat tanggal 31 Juli ke KPPN untuk tingkat UAKPA, dan untuk tingkat wilayah, untuk tingkat Satker wilayah disampaikan ke Kanwil DJPP juga paling lambat tanggal 31 Juli. Nah, untuk penyampaiannya apa aja itu harus disertai surat pengantar, kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab yang telah ditandatangani oleh KPA. Kemudian juga setiap pejabat, yaitu operator pelaporan, KPA, itu juga harus menandatangani lembar muka atau face masing-masing komponen LK. Jadi nanti akan kita bahas komponen LK-nya apa aja, dan itu yang disampaikan harus sudah ada penandatanganannya. Kemudian juga menyampaikan pengungkapan capaian kinerja. Nah, kalau untuk capaian kinerja, Bapak Ibu, untuk format laporan kinerjanya sendiri, Bapak Ibu juga kami himbau untuk melakukan konfirmasi ke unit eselon 1-nya masing-masing. Namun kalau misalnya dari KPPN, itu kami hanya menyediakan sesuai format PMK, yaitu format laporan keuangan, kertas kerjanya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti apa yang disampaikan, isi LK soft copy-nya itu, komponennya harus ada laporan realisasi anggaran, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Itu ya Bapak Ibu ya, dan juga kertas kerja telaahnya Bapak Ibu. Jadi kertas kerja telaah
plus laporan keuangan yang lengkap dan sudah ditandatangani. Itu untuk level Satker. Kemudian apabila di sini hadir Satker BLU, itu sama komponennya, namun ada tambahannya Bapak Ibu. Khusus Satker BLU itu ada tambahannya, yaitu laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi itu. Nah, untuk Satker BLU juga kemarin sudah disampaikan dari KPPN untuk pedoman penyusunan LK-nya seperti apa sesuai surat nomor 9 tahun 2023. Nah, kemudian kalau untuk tingkat wilayah, itu masing-masing koor wilayah harus memastikan unit UAKPA di bawahnya itu sudah menyelesaikan rekonsiliasi semua dan transaksi Januari sampai Juninya sudah lengkap semua untuk masing-masing UAKPA di bawah wilayah itu. Nah, untuk komponen LK-nya apa aja? Kalau untuk wilayah sama kayak tingkat UAKPA yaitu LFA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Namun penyampaiannya yaitu ke Kanwil DJPB dan ke unit eselon 1 masing-masing. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu itu disampaikan paling lambat 31 Juli. Apabila tidak disampaikan hingga tanggal 31 Juli, maka akan ada sanksi Bapak Ibu, yaitu sanksinya berupa penangguhan anggaran, penolakan SPM. Jadi nanti Bapak Ibu sampai menyampaikan laporan keuangan ke KPPN, itu kalau lewat dari 31 Juli kita akan tolak dulu SPM-nya sampai Satker tersebut menyampaikan laporan keuangan dan kertas kerja telaah laporan keuangannya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa di screenshot atau bisa difoto. Jadi kami sudah menyediakan beberapa link. Jadi di sini ada link format telaah UAKPA di bit.ly/telaah strip LKKL. Kemudian juga untuk format LK dan CALK-nya bisa dicek di bit.ly/APP-CALK 2023. Atau Bapak Ibu bisa mengakses Linktree 051 Vera Palu. Jadi di Linktree itu kita juga udah masukin format kertas kerja telaah UAKPA-nya, kemudian juga format LK dan CLK-nya sudah kita masukkan semua di Linktree 051 Vera Palu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, silahkan di screenshot dulu atau di foto atau dicatat. Jadi nanti biar Bapak Ibu ini nggak nanya lagi ke KPPN, Mbak ini formatnya yang mana Mbak gini. Nah, kami sudah sediakan satu link untuk Bapak Ibu bisa download semua formatnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, mungkin kita akan bahas ini ya sedikit tentang kertas kerja telaahnya. Jadi kita akan lihat bentuknya itu seperti apa. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat itu Excel-nya di layar Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah ya, kayaknya Bapak Ibu ya sudah terlihat jelas ya. Sudah Mbak, kelihatan. Ya, sudah. Oke, baik Bapak Ibu, jadi kita akan bahas secara... Mbak Urfia, izin. Ya. Keluar, jadi tampilannya nggak ada Excel-nya. Oh, nggak ada. Sebentar, ya. Sebentar. Oh, coba. Coba diulangi aja mungkin. Coba ya, Ri. Oke, gimana Mbak Rika? Oke, sudah. Oke, aman. Iya, Bapak Ibu, jadi ini untuk langkah awal Bapak Ibu sebelum melakukan telaah kertas kerja, nanti Bapak Ibu bisa download aja ya ini filenya. Kemudian pilih kalau untuk tingkat Satker, pilih yang telaah UAKPA. Nanti kalau untuk tingkat yang Korwil, untuk tingkat wilayah UAPAW bisa pilih yang di sheet telaah Kanwil. Nah, itu apa aja Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama, Bapak Ibu itu download dari Sakti ataupun Monsakti laporan keuangannya. Jadi Bapak Ibu bisa download LRA, neraca, LO, sama LPE. Kemudian juga di sini ada laporan keuangan tambahan. Ini Bapak Ibu juga siapkan dulu data-datanya.
yaitu neraca percobaan akrual saldo awal, neraca percobaan akrual, ini berarti per periode, kalau untuk Juni berarti nanti pilihnya 30 Juni, kalau untuk saldo awal ini nanti berarti Bapak Ibu cetak laporan neraca percobaan akrual saldo awal per 1 Januari 2023. Kemudian Bapak Ibu juga harus cetak neraca percobaan kas untuk periode Juni dan LRA pendapatan dan belanja yang per akun. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya cetak di Sakti atau non Sakti, pilih jenis laporan untuk LRA-nya itu yang per akun ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian kalau sudah ada semua, berarti Bapak Ibu bisa mencentang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu ini, selanjutnya kita mencocokkan kesesuaian laporan keuangan dengan Sakti atau non Sakti. Jadi face laporan yang Bapak Ibu buat sesuai format LK itu harus sama dengan cetakan laporan keuangannya. Jadi kalau semua nilainya sama, Bapak Ibu bisa langsung centang sama. Nah, kemudian kita masuk di kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat itu ini disandingkan laporan operasionalnya itu dengan laporan perubahan ekuitas. Jadi nilai surplus defisit LO, nilai yang terpampang di bawah sendiri itu harus sama dengan nilai yang terpampang di LPE. Jadi kalau udah sama Bapak Ibu bisa centang. Kemudian juga nilai neraca harus balance ya Bapak Ibu antara jumlah aset serta jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Jadi itu ngeceknya ya Bapak Ibu ya, diikutin aja ini permintaan yang dicek itu apa. Nah, kemudian ini Bapak Ibu pengecekan pada Monsakti itu juga masuk di kertas kerja telaah. Karena apa? Karena di sini juga mengecek terkait to-do list. Jadi makanya itu Bapak Ibu itu harus membersihkan to-do list. Nah, jadi Bapak Ibu ini nanti dicek aja dari 1 sampai 12 ini sesuai kondisi to-do list di Monsaktinya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu itu di sini itu tidak sesuai dengan kolom yang seharusnya, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan aja itu kenapa. Dijelaskan aja ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya, di kolom seharusnya ini, kondisi itu bisa dijelaskan di CALK. Nah, biasanya itu yang ketidaksesuaian akun versus kode barang ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu ada satkernya yang muncul to-do list ketidaksesuaian akun versus kode barang, namun sudah ditindaklanjuti tapi to-do list-nya nggak bisa hilang, itu nanti dijelaskan aja Bapak Ibu di CALK. Jadi misal untuk ketidaksesuaian kode akun versus kode barang ini sudah ditindaklanjuti dengan koreksi SPM, atau misal ternyata tindak lanjutnya dengan reklas kode barang, itu dijelaskan saja di CALK. Nah, kemudian juga ada ini parameter untuk pengecekan rekonsakti SPAN Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu rekonsakti SPAN-nya sudah terbit SHR, berarti semua ini bisa langsung dicentang tidak. Itu ya Bapak Ibu, kuncinya adalah dengan terbitnya SHR. Namun, ada juga nanti satker yang terbit SHR, tapi ternyata TDK-nya itu masih ada selisih. Misal ternyata seperti satker ini, Kanwil Pertanahan, itu nanti kan bisa terbit SHR. Tapi ada selisih TDK untuk pagu belanja. Karena satker tersebut ada revisi pagu di akhir Juni, namun di sistem SPAN kami, itu revisi pagunya itu tercatatnya di bulan Juli. Nah, jadi kalau misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu seperti perbedaan tanggal pagu belanja, itu kami bisa setujuin rekodnya dan bisa terbit SHR, namun nanti di sini Bapak Ibu tetap harus mencentang sesuai keadaan yang sebenarnya, dan nanti dijelaskan di CALK aja. Cuman kalau dari kami Bapak Ibu asal itu sudah terbit SHR berarti itu sudah dianggap aman dari KPPN, karena memang ada beberapa kondisi perbedaan selisih TDK itu yang bisa kita setujuin karena memang perbedaan tanggal antara SPAN dan Sakti dan mungkin ada kesalahan sistem dan yang lainnya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa mengecek di menu rekon internal, kalau sudah sama tidak ada selisih, itu berarti bisa dicentang tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Pastikan juga Bapak Ibu itu mengecek rekon internalnya itu di Monsakti menggunakan parameter yang detail Bapak Ibu. Jadi secara detail, secara per modulnya. Nah, kemudian
menggunakan menu daftar Monsakti Bapak Ibu. Di sini tuh meliputi saldo tidak normal, kemudian akun belum register. Nah, kalau akun belum register ini apabila Bapak Ibu tuh sudah mendetailkan semua BAST-nya, maka ini harusnya nggak ada. Cuman untuk kasus-kasus tertentu, kalau Bapak Ibu ini ada BAST gantung, terus kemudian ada BAST dari tahun lalu yang ternyata tidak terbentuk jurnalnya, itu Bapak Ibu harus ini ya, harus analisis sendiri. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ternyata di daftar Monsakti ini ada muncul akun belum diregisternya, padahal semua aset atau persediaannya itu sudah didetailkan, Bapak Ibu bisa melakukan analisis melalui buku besar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk saldo tidak normal juga Bapak Ibu perhatikan terus di menu Monsaktinya. Nah, di situ biasanya nih satker Bapak Ibu itu ada saldo akun tidak normal kalau biasanya rekam-rekam jurnal manual, jadinya nanti nominalnya jadi salah di neraca, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bikin jurnal manual itu jangan sampai bikin nilainya itu jadi saldo akun tidak normal, atau misal Bapak Ibu itu ada kelebihan melakukan stok opnam, itu juga bisa jadi menyebabkan saldo tidak normal. Jadi Bapak Ibu itu harus memperhatikan setiap transaksi yang direkam di Sakti, karena nanti pasti akan ada efeknya di neraca di laporan keuangan. Nah, kemudian ini harusnya juga tidak ada ya Bapak Ibu neraca tidak balance karena pasti semua nilainya sama. Kemudian jangan sampai ada pagu minus Bapak Ibu. Nah, untuk tips and trik ya Bapak Ibu untuk biar bisa mencegah pagu minus itu Bapak Ibu selalu lakukanlah pengecekan FA detail Bapak Ibu. Jadi tiap triwulan itu Bapak Ibu cetak FA detailnya, di situ Bapak Ibu cek lagi belanja-belanja akun mana yang itu bisa terindikasi minus. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu di akhir tahun itu jadi ini repot revisi gitu Bapak Ibu. Jadi selalu perhatikan ya antara realisasi SP2D-nya dan pagu yang ada di Satker Bapak Ibu untuk preventif untuk pagu minus. Walaupun memang pagu minus ini bisa ditindaklanjuti dengan mengajukan revisi ke Kanwil maupun revisi ke DJA. Namun ada baiknya ya Bapak Ibu kita mencegah gitu biar nggak ada nanti yang Bapak Ibu itu repot gitu di akhir tahun, apalagi di akhir tahun kan biasa pagu minus belanja barang atau belanja pegawai itu kan jadi banyak. Jadi nanti selama pelaksanaan anggaran di semester 2, saya harap Bapak Ibu itu koordinasi dengan operator penganggarannya terkait dengan sisa-sisa pagu yang masih bisa dipakai. Nah, kemudian juga Bapak Ibu terkait pengembalian belanja melebihi realisasi. Ini kalau saya pantau di semester 1 Satker di KPPN Palu nggak ada yang kayak begini. Namun juga saya harap jangan sampai Bapak Ibu itu ke depannya ada melakukan store pengembalian belanja tapi ternyata nggak ada realisasi SP2D-nya. Jadi kayak salah setor gitu Bapak Ibu. Nah, itu jangan sampai ada. Nah, kemudian juga pastikan Bapak Ibu itu tidak punya akun setoran yang khusus DJP dan DJPBC. Nah, ini tuh apa aja akunnya? Itu seperti akun pajak impor, kemudian juga akun cukai itu jangan sampai ada di Satker Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang memang itu akunnya, akun penerimaan khusus di Kementerian Keuangan itu jangan sampai ada di Satker Bapak Ibu. Biasanya nih yang paling sering kami temukan itu Bapak Ibu tuh salah memasukkan potongan pajak di SPM. Kadang ada yang pakai ini, potongan PPN impor. Jadi salah, angka belakangnya salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya dipastikan jangan sampai ada akun-akun yang aneh yang muncul di laporan keuangan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjut ke melakukan pengecekan neraca percobaan kas dan akrual. Nah, di sini Bapak Ibu juga yang paling sering terjadi itu kalau di neracanya Bapak Ibu ada akun dengan uraian nol. Biasanya itu Bapak Ibu karena Anda melakukan ini Bapak Ibu seringnya jurnal manual. Jadi kalau misalnya ada reklas aset atau pengembalian belanja, kemudian Bapak Ibu ada koreksi aset, itu biasanya kalau misalnya akunnya nggak terbentuk sebelumnya ya. Jadi akun nol ini Bapak Ibu tidak ada akun otomatis yang terbentuk dari modul Sakti, tapi Bapak Ibu itu melakukan jurnal manual. Seringnya seperti itu. Jadi jurnal manualnya Bapak Ibu itu jadinya akun nol karena tidak ada akun yang sebelumnya. Nah, cuma nanti kalau ternyata Bapak Ibu setelah melakukan pengecekan di neracanya, terus ada akun nol, nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti dengan
membuat ini jurnal manual untuk pasangannya untuk menghilangkan akun nul. Jadi nanti bagi Satker Bapak Ibu apabila sudah membuat kertas kerja telaah terus ternyata menemukan akun nul, Bapak Ibu bisa menghubungi KPPN aja untuk tindak lanjutnya. Jadi ini Bapak Ibu ya, jangan sampai ada uraian dengan akun nul, uraian akun tidak ada, kemudian juga saldo bernilai desimal. Itu yang harus diperhatikan karena itu memang tidak seharusnya ada. Kemudian juga Bapak Ibu pengecekan posisi saldo. Nah ini gampang aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di menu monitoring Monsaktinya itu nggak ada saldo tidak normal, berarti ini iya semua. Bisa dicek itu, namun bisa dicek satu-satu juga di neraca percobaan akrualnya, apakah semua itu posisinya normal, sesuai yang diminta ini Bapak Ibu, nomor 1 sampai 7. Nanti kalau misalnya ternyata Bapak Ibu ada yang kasusnya posisi saldonya nggak normal, berarti Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran dulu dari buku besar, penelusuran transaksinya kenapa sampai ada seperti itu, dan juga nanti ditanyakan aja ya Bapak Ibu ke KPPN. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, akun-akun yang tidak boleh ada. Nah, jadi ini juga dipastikan ya Bapak Ibu ya, akun yang belum diregister kalau misalnya untuk semester 1 ini masih nggak apa-apa, masih ada nggak apa-apa, tapi nanti kalau untuk tahunan di akhir tahun nanti ini tidak boleh ada. Kemudian juga akun kas dan setara kas itu yang boleh ada di Bapak Ibu sekalian itu cuman kas di bendahara pengeluaran ya 116XXX sampai 119XXX. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di neraca percobaannya itu ada akun yang double 4 sama triple 15, itu nggak boleh ada ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dilakukan koreksi juga, lapor aja ke KPPN. Kemudian juga jangan sampai masih ada ini Bapak Ibu, akun belanja pembayaran bunga dibayar di muka ini. Ini kalau ada akun ini sih biasanya Bapak Ibu itu ada transaksi yang belum selesai lah, atau misalnya Bapak Ibu input jurnal manual gitu. Nah, kemudian juga akun uang muka belanja bunga, subsidi hibah lain-lain ini juga harusnya tidak boleh ada di Satker. Kemudian juga akun persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga itu jangan sampai ada. Kemudian belanja hibah yang masih harus dibayar. Dan ini semua ya Bapak Ibu ya bisa dicek nanti, ini yang nggak boleh ada. Cuman kalau Satkernya Bapak Ibu itu tadi balik lagi ke awal, kalau to-do list-nya aman berarti ini harusnya akun-akun ini nggak ada. Nah ini kemudian juga Bapak Ibu juga harus ini, jika bukan Satker BLU berarti Bapak Ibu jangan sampai ada di neracanya itu akun dengan uraian frasa BLU. Pendapatan BLU, belanja barang BLU, belanja modal BLU ini cuma boleh ada di Satker BLU. Nah, kemudian untuk Satker BLU, untuk akhir tahun nanti jangan sampai ada akun kas dan bank BLU belum disahkan. Nah, kalau untuk periode semester 1 ini kan memang masih ada beberapa, karena memang pengesahan SP3B-nya diajukan bulan Juni, tapi SP2D-nya terbit bulan Juli. Itu masih nggak apa-apa Bapak Ibu ada. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa lanjut, pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi integritas. Ini Bapak Ibu nanti bisa cek, misal ada belanja bansos, tapi Bapak Ibu itu tidak punya tusi bansos, itu berarti nggak boleh ada ya Bapak Ibu ya, akun 526, padahal Bapak Ibu itu nggak punya bansos, bukan Kemensos atau bukan Kementerian PUPR yang harusnya ngebansos pembangunan, nah itu jangan sampai ada. Kemudian juga terkait hibah langsung Bapak Ibu, di sini yang harus diperhatikan Bapak Ibu jangan sampai kalau Bapak Ibu itu punya hibah uang ya, punya hibah uang, terus kemudian pengesahan ke KPPN-nya itu belum dilakukan, atau sudah melakukan pengesahan ke KPPN, tapi ternyata catat BAST-nya salah gitu. Jadi nanti pasti ini ada yang berpengaruh Bapak Ibu di akun hibah langsung yang belum disahkan, ataupun di akun ekuitas 391133-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini khusus Satker Bapak Ibu yang pernah melakukan pengesahan hibah langsung berupa uang atau hibah langsung berupa barang, itu Bapak Ibu bisa mengecek parameter nomor 1 sampai 5 ini. Kemudian juga kalau untuk akun hibah uang Bapak Ibu pastikan di neraca itu ada akun pendapatan hibah. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya juga ada pengecekan transfer masuk atau transfer keluar. Nah, di sini kan juga menjadi salah satu parameter yang kami selalu ingatkan kan ke Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada TKTM itu yang belum dicatat.
Karena kalau belum dicatat pasti menimbulkan selisih. Jadi nanti ditelaahnya ini juga berpengaruh Bapak Ibu gitu. Kemudian juga Bapak Ibu apabila terdapat Bapak Ibu tuh tahun ini melakukan penyetoran pengembalian belanja modal TAYL pakai akun 425913, itu ini Bapak Ibu centang iya aja kalau memang ada, tapi kalau enggak ya nggak usah dicentang. Nah, kalau misalnya ada, itu sudahkah Bapak Ibu melakukan koreksi pencatatan nilai asetnya? Jadi Bapak Ibu perhatikan kembali ya, pengembalian belanja itu kan ada karena memang adanya koreksi nilai aset, baru dikembalikan kan nilai belanja modalnya itu. Jadi jika ada, apakah telah dilakukan koreksi pencatatan nilai? Nah, itu harusnya iya. Nah, nantinya jurnal manual pada GLP-nya itu akan menghapus 425913 di neraca percobaan akrual. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada akun setoran 425913, itu nanti akunnya munculnya di neraca percobaan kas, tapi di neraca percobaan akrualnya harus sudah hilang, karena itu akan menutup koreksi aset yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau ada akun ini 491429, itu Bapak Ibu ini, jika ada apakah benar dan bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi. Jadi ini tuh bagi Bapak Ibu yang tahun ini selama periode semester 1 itu pakai menu koreksi pencatatan penghapusan, kemudian pakai menu ya koreksi pencatatan penghapusan itu pasti akan muncul nih akun 491429-nya. Namun balik lagi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau pernah koreksi pencatatan penghapusan di modul asetnya, berarti akun 491429-nya ini baiknya juga dilakukan jurnal manual ya Bapak Ibu ya di GLP-nya. Nah, namun apabila memang masih ada, Bapak Ibu bisa jelaskan dalam CALK. Jadi Bapak Ibu harus cek itu akun 491429-nya. Karena pasti biasanya sama pembina eselon 1-nya pasti ditanya juga Bapak Ibu kalau ada ini. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya dari transaksi apa kemarin merekam penghapusan yang mana gitu. Nah, terus kemudian kita lanjut ke saldo ini Bapak Ibu. Saldo pendapatan penyesuaian nilai persediaan sama beban penyesuaian nilai persediaan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan ini koreksi persediaan di modul persediaan, ini saldonya kalau ada bisa dicentang iya, nanti dijelaskan di CALK. Jadi dijelaskan atas apa, kenapa kok nilai persediaannya itu dikoreksi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengecekan neraca Bapak Ibu. Nah, di sini juga yang diperlukan selain SHR, itu juga Bapak Ibu cek LPJ-nya dari modul bendahara. Jadi di neraca itu Bapak Ibu, nilai kas di bendahara pengeluaran itu juga harus sesuai dengan nilai yang tertampil di LPJ bendahara pengeluaran ini sesuai parameternya. Nanti bisa dicentang iya. Gitu ya Bapak Ibu ya, terkait uang kas di bendahara pengeluaran itu terkait uang UP dan TUP dan juga nanti kalau misalnya ada kas dan setara kas lainnya, Bapak Ibu tuh bisa ceknya gimana? Bapak Ibu lihat di LPJ-nya. Jadi kalau di situ di LPJ masih ada sisa saldo selain dari UP dan TUP, misal dari LS bendahara atau nilai pajak, terus kemudian nilai LS yang belum disetorkan ke penerima, nilai pajak yang belum disetor, nilai uang lain-lain atau nilai kas hibah, itu akan jadi di neraca itu munculnya kas dan setara kas lainnya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang terakhir mengecek di laporan operasional ini, Bapak Ibu bisa cek akun-akunnya sudah sesuai dengan yang diminta atau enggak ini, parameter yang diminta Bapak Ibu. Jadi saldonya wajar, kemudian akunnya semua bernilai positif, kemudian terdapat pendapatan hibah atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN itu nggak boleh ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan seharusnya parameternya tidak. Terus pendapatan perpajakan, kalau Bapak Ibu bukan Satker Kementerian Keuangan itu nggak boleh ada. Terus nggak boleh ada uraian akun nol. Kemudian nggak boleh ada saldo bernilai desimal. Jadi ini parameternya nanti harus disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan yang seharusnya. Kalau memang ada kenapa-napa, Bapak Ibu bisa tanyakan lagi ke KPPN. Nah, kemudian kita lanjut ke pengecekan pos-pos LPE, Bapak Ibu. Nah, di sini yang dicek itu apa? Kesesuaian antara nilai ekuitas awal sama ekuitas akhirnya, Bapak Ibu. Ini bisa dibaca aja, dilihat parameternya. Kemudian juga nggak boleh lagi ada nilai saldo desimal. Nah, kalau Bapak Ibu itu ternyata
muncul selisih revaluasi aset. Nah, itu Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada akun selisih revaluasi aset di LPE-nya. Karena ini nih seharusnya tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu harus mengecek seluruh akun koreksi dan transaksi antar entitas. Ini tuh untuk transaksi kalau Bapak Ibu rekan transaksi reklas keluar atau reklas masuk di modul persediaan atau di modul asetnya, itu berarti Bapak Ibu harus mengungkapkan pengungkapan memadai atas ini nilai koreksinya itu di CALK-nya. Kemudian juga Bapak Ibu harus menjelaskan akun-akun ekuitas yang dari koreksi maupun dari reklas itu di CALK gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengecekan pos-pos akun LRA itu Bapak Ibu, itu jangan sampai ada saldo negatif di LRA-nya, kemudian pagu minus juga harusnya nggak ada, pengembalian belanja melebihi pagu tidak boleh ada, dan ini parameternya diikuti saja. Nah, terus ini terdapat pengeluaran belanja untuk penanganan pandemi COVID. Kalau ada, berarti dicentang iya. Kalau satkernya nggak punya, ya udah dicentang tidak. Nah, kalau ada, apakah belanja itu sudah masuk kode akun? Nah, tapi kalau dilihat dari tahun ini mungkin masih ada ya beberapa satker Bapak Ibu yang masih punya akun COVID. Nanti disesuaikan aja sesuai yang muncul di LRA ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ini yang terakhir itu kita melakukan telaah antar laporan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi diikuti yang pertama, ada akun piutang neraca, maka akan ada akun, nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu di neracanya ada akun piutang, lanjut ke bawahnya, ada penyisiannya enggak? Iya. Ada beban penyisian di LO? Iya. Terus ada dokumen piutangnya, dokumen ini penetapan piutang, pembayaran piutang itu harus ada. Kemudian juga kalau Bapak Ibu punya piutang jangka panjang, jadi bukan yang lancar ya, yang masih jatuh temponya masih jauh lebih dari 1 tahun, itu kan masuk ke bagian jangka panjang. Nah, itu ada nggak bagian lancar piutang jangka panjangnya? Kemudian kalau ada akun persediaan di neraca, maka ada akun beban di LO. Kalau nggak ada akun persediaan di neraca, berarti nggak ada akun beban persediaan di LO gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ada akun aset tetap, maka pastikan penyusutannya itu udah muncul di LO, beban penyusutannya. Kemudian, ini yang terakhir, kalau ada akun 42512X belakangnya bebas berapa aja pada neraca percobaan kas dan aktual, itu nilainya harus sama dengan pendapatan pelepasan aset non lancar di LO. Jadi ini tadi yang kalau misalnya ada pengembalian, terus Bapak Ibu ada koreksi aset, itu ini bisa dicek di nomor 5 ini nanti telaahnya. Kemudian kalau Bapak Ibu memang satkernya itu merupakan satker yang bansos, berarti dicek lagi realisasi akun untuk bansosnya itu ada nggak di neraca percobaan kas, terus kemudian diikuti oleh beban bansos yang akun 57. Jadi harus ada 2 akun kalau Bapak Ibu punya bansos 526-nya itu harus muncul, kemudian diikuti oleh akun 57. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, pengecekan jurnal manual akrual pada modul GLP. Jadi kalau Bapak Ibu itu rekam jurnal manual di GLP, Bapak Ibu itu harus punya ini memo jurnal. Jadi harus rekam memo jurnal manual yang ditandatangani oleh operator pelaporan dan ditandatangani oleh pejabatnya, yaitu KPA atau PPK-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi rekam jurnal manual di GLP itu nggak bisa asal Bapak Ibu tuh tetap harus menata usahakan berita acara atau memo penyesuaian manualnya. Karena untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pemeriksaan juga nanti dari APIP-nya Bapak Ibu maupun nanti kalau Bapak Ibu jadi samplingnya BPK gitu ya Bapak Ibu. Nah ini khusus LKBLU nanti tambahannya itu adalah pengecekan untuk laporan perubahan saldo anggaran lebihnya sama laporan arus kas. Nah kalau bukan BLU ini bisa dikosongin aja. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa kertas kerja telaahnya itu harus ditandatangani oleh penelaah, yaitu operator pelaporannya, dan pejabat penyusun LKKL, operator pelaporannya, maaf, kemudian penelaahnya ini KPA Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa menyampaikan kertas kerja telaah ini sama laporan keuangannya itu di link sini Bapak Ibu. Di link 051 Vera Palu di formulir pengumpulan telaah LK dan LK semester 1. Itu ya Bapak Ibu ya untuk kertas kerja telaahnya. Nah, kemudian gimana Bapak Ibu untuk LK dan CALK-nya? Kami juga menyediakan formatnya Bapak Ibu. Bisa dicek di sini, kalau Bapak Ibu klik materinya, ini nanti bakal ada folder
format LK dan CALK. Di situ Bapak Ibu bisa download aja yang aplikasi penyusunan LK dan CALK Satker versi 2023 yang update 23.5. Nanti di situ Bapak Ibu bisa baca dulu petunjuk penggunaannya. Kemudian nanti bentuknya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu download dulu dan di save, itu nanti filenya harus save as ya Bapak Ibu ya, biar bisa dipakai. Nah nanti Bapak Ibu ikuti petunjuknya aja. Jadi nanti ini Bapak Ibu dari ini, format ini nanti bisa menghasilkan LK, namun untuk penjelasan di CALK Bapak Ibu itu tetap harus menuliskan sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin tipsnya untuk menjelaskan CALK itu Bapak Ibu adalah yang penting menjelaskan nilainya. Jadi Bapak Ibu di CALK itu menjelaskan nilai-nilainya itu sudah sesuai atau belum, terus nilai-nilai yang muncul di neraca itu asalnya dari mana. Jadi asal nilai akun tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau terkait aplikasi LK dan CALK-nya ini Bapak Ibu bisa gunakan, dan nanti kalau misalnya memang ada kesusahan, baiknya Bapak Ibu baca dulu petunjuk pengisiannya. Nanti kalau memang ada kendala yang memang krusial, material nanti bisa ditanyakan ke KPPN. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa download aja. Dan ini sudah disesuaikan ya Bapak Ibu ya, ini sudah menggunakan update Sakti yang terbaru. Jadi beberapa cetakan laporan dari Mon Sakti kalau dimasukkan ke sini sudah bisa ini udah pas lah, sudah yang update terakhir lah Bapak Ibu gitu ya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya kalau terkait penyusunan LK dan CALK-nya. Nah, sekarang saya mungkin mau ini Bapak Ibu lanjut untuk pengecekan Mon Sakti sama Rekon Bapak Ibu. Nah, di KPPN, mungkin bahas ini ya Bapak Ibu ya. Terkait penyajian dan pengungkapan di LK, nanti Bapak Ibu itu di neracanya baru akan ada akun beban penyusutan atau beban amortisasi itu setelah melakukan tutup buku periode Juni di modul aset tetap. Jadi kalau udah tutup buku nanti nilai penyusutannya baru kebentuk. Kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan lagi yaitu kalau Bapak Ibu masih punya akun utang kepada pihak ketiga lainnya yang akunnya itu 212191. Itu dapat tersaji di sisi debit pada neraca karena masih ada SPMG Unihil atau PTUP itu yang terbit SP2D-nya lewat bulan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada akun ini dan ternyata nilainya itu cocok sama SPMGU atau PTUP yang diajukan ke KPPN, tapi ternyata SP2D-nya belum terbit, itu nggak apa-apa Bapak Ibu, itu normal ya, jadi normal. Kemudian yang selanjutnya terkait piutang Bapak Ibu, perhatikan lagi harus sudah di settlement semua transaksi dari Januari sampai Juninya. Kemudian juga kalau misalnya ada Bapak Ibu ada satker menjadi satker konsolidasian, itu Bapak Ibu juga harus perhatikan jurnal yang kebentuk dari kemarinnya waktu satkernya dilakukan konsolidasi itu. Tapi kayaknya sih kalau dari pantauan KPPN Palu di sini nggak ada sih satker KPPN Palu yang melakukan satker konsolidasian di tahun ini. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk ketentuan tutup buku, kami ingatkan kembali, ketentuan tutup buku bisa dilakukan mulai tanggal 21 Juli Bapak Ibu. Untuk menutup modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, dan modul GLP. Jadi nanti kalau sudah tutup modul aset, baru tuh nilai penyusutannya masuk ke neraca ke GLP. Dan Bapak Ibu jangan buru-buru tutup karena nanti kita akan serentak melakukan tutup buku mulai tanggal 21 Juli. Jadi memastikan memang semua transaksinya itu sudah direkon dengan KPPN dan sudah menyelesaikan seluruh to-do list. Itu ya Bapak Ibu ya, mulai 21 Juli kita tutup buku. Nah, kemudian Bapak Ibu apabila satker Bapak Ibu itu termasuk ada program, ada di KRO-nya, kemarin waktu ngisi capaian output, itu ada program prioritas nasional, itu harus dijelaskan Bapak Ibu di CALK. Jadi atas program output prioritas nasionalnya itu harus Bapak Ibu jelaskan berapa realisasinya dan digunakan untuk belanja apa. Jadi nanti di CALK-nya dijelaskan saja singkat, nominalnya berapa, sesuai program dan output apa, dan untuk belanja apa. Itu ya Bapak Ibu ya, kalau satkernya Bapak Ibu menjadi salah satu satker yang punya program prioritas nasional. Nah, kemudian kalau untuk monitoring rekonsiliasi di KPPN Palu sendiri ini masih ada 3% yang masih belum selesai, masih ada selisih. Nah, untuk satker-satker yang sisanya, kami ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu karena sudah menyelesaikan rekonsiliasinya.
Nah, mungkin untuk satker-satker yang belum selesai rekon itu ada satker ini ada satker Unpad, tapi Universitas Tadulako ini untuk selisihnya itu terkait menunggu data koreksi SPM. Jadi nanti ini koordinasi lagi ya. Bapak Ibu dari Unpad apabila hadir nanti menunggu aja arahan dari kami. Kemudian untuk Satker 614905, Kantor Kemenak Palu. Ini tadi kalau saya cek, masih ada double catat pengembalian belanja. Jadi Satker 614905 apabila hadir di Zoom ini bisa segera dicek di modul bendaharanya. Ini ada beberapa pencatatan yang double catat pengembalian belanjanya. Kayaknya sudah catat manual, tapi ini ada impor lagi pakai interkoneksi MPN. Nah, untuk MAN IC, ini sepertinya kita akan tunggu update data lagi, karena ini statusnya sudah SHR, tapi muncul selisih yang kalau saya cek sih tadi kayaknya yang bermasalah update datanya. Jadi untuk MAN IC mungkin kita bisa nunggu update rekon yang nanti sore. Kemudian untuk penyediaan perumahan Provinsi Sulawesi Tengah 401680 ini, Bapak atau Ibu dari Satker ini ada yang belum catat PNBP umum periode Juni ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk 420158 juga ada salah catat akun PNBP umum. Jadi satker-satker yang sudah saya sebutkan apabila hadir pada meeting ini langsung dicek di modul bendaharanya dipastikan apakah memang betul PNBP umumnya itu salah catat atau enggak. Nah, kemudian kalau untuk kantor pertanahan, nanti ini karena memang selisih rekonnya terkait pagu belanja, nanti akan kami lakukan persetujuan ya dari KPPN, langsung kita setujuin nanti rekonnya. Kemudian untuk KPU Kabupaten Sigi, ini juga belum catat PNBP umum bendaharanya, mohon disampaikan nanti ke operator bendaharanya untuk segera mencatat. Kemudian terakhir RRI Palu. Jadi kalau untuk RRI Palu itu juga belum catat PNBP umum. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu semua untuk 8 satker ini. Selain 8 satker ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah terbit SHR dan rekonnya sudah selesai. Mungkin nanti sisanya kalau bukan 8 satker ini, sisa cek-cek to do list saja ya. Bapak Ibu ya, pastikan to do listnya itu semua bersih. Nah, kemudian juga mungkin saya akan cek yang saldo akun tidak normal. Di sini kalau saya filter per data pagi tadi, ini kantor Kemenak Agama Kota Palu yang 614907 ini sepertinya terlalu banyak merekam stok opnam persediaan. Jadinya bebannya munculnya di kredit. Ini terlalu banyak melakukan rekam stok opnam ini. Nanti kalau satkernya hadir langsung bisa angkat tangan aja ya Bapak Ibu ya yang dari 614907. Kemudian dari Balai Penerapan ini 567673 juga sepertinya ada beberapa stok opname ini yang salah akun atau kayaknya ada reklas persediaan, jadi ada beban persediaan bahan baku ini di kredit dan beban persediaan hewan. Jadi itu ya 2 satker ini Bapak Ibu untuk saldo akun tidak normal. Nah, tapi untuk satker sisanya kalau misalnya satker Bapak Ibu sisanya itu cek di Monsakti di menu saldo akun tidak normal muncul cuman keterangannya normal PTUP belum SP2D. Itu kami himbau Bapak Ibu itu untuk ini lakukan cross check apakah betul sih itu dari SPMGU atau PTUP yang memang SP2D-nya baru di Juli. Kalau nilainya cocok, nilainya pas, itu berarti aman. Tapi kalau misalnya nilainya nggak cocok sama SPM yang diajukan, Bapak Ibu bisa lakukan analisis lebih lanjut karena takutnya memang ada Bapak Ibu sudah rekam SPBY atau BAST tapi nggak jadi dipakai gitu, nggak jadi diajukan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, terus yang kedua Bapak Ibu untuk selisih TKTM Bapak Ibu kalau saya lihat sih di Satker KPPN Palu itu sudah nggak ada. Mungkin itu aja kalau to do list. Jadi nanti dipastikan lagi ya Bapak Ibu ya untuk to do listnya harus bersih. Jadi mungkin itu saja kalau dari saya. Mungkin ada lanjut saya kembalikan ke MC Mbak Rika untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, terima kasih Mbak Urfia atas pemaparan materi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi terkait dengan rekonsiliasi dan penyampaian LK. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rekonsiliasi ataupun penyusunan LK-nya?
boleh raise hand. Oh ya, dari Bimais ya? Ya. Iya Pak, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Pertama saya ajukan jempol kepada saya punya guru ini satu ini, Ibu Ulfi. Ada yang saya tanyakan ini, guru. Iya, apa Pak? Ini kan kalau untuk Gimana? bulan Juni Bimais itu sudah sudah bagus. Cuma ada yang di bulan Juli baru-baru ini ada kita dapatkan itu semacam tunggu saya lihat dulu anunya. Alun yang belum diregister akunnya apa itu dulu. Mana tadi itu ya? Di bulan Juli ya Pak ya? Iya di bulan Juli. Nah. Itu berarti dari BAST Juli Pak, belum didetailkan di Juli kan? Makanya muncul. Iya. Rincian aset tetap yang belum diregister. Iya. Nah, itu sebesar 300.000. Nah, ini kan ini untuk kedepannya saya ini supaya bisa saya bisa saya selesaikan. Itu ada yang 300.000 itu kan itu akun yang pembayaran perjalanan dinas KDP. Iya. Nah, itu bagaimana caranya penyelesaiannya itu? Karena di situ di bawah rekapitulasi. Rekapitalisasi ya, maaf ya. Pencatatan kembali. Ya, itu. Jadi bagaimana penyelesaiannya itu, Ibu? Pak, itu yang pertama. Yang kedua tentang Mun Sakti ini. Saya khawatir nanti jangan-jangan itu 300.000 itu terjadiin untuk pembangunan KDP gedung, Pak. Iya. Nah, itu gedungnya udah ada, KDP gedungnya sudah ada NUP-nya kah? Sudah ada. Nah, terus itu kemarin itu salah ya, Pak? Kode barang sama kode akun dari BAST-nya atau gimana? Iya. Sini kita. Iya, bagaimana, Bu? Gimana? Bukan sama. Bukan salah apa, Pak? Ya mungkin Pak Ramadan ada yang bisa menjelaskan sedikit tadi. Iya, gimana Pak? Silakan, Pak. Ya, nanti mungkin barangkali Pak Ramadan bisa jelaskan ini. Kemudian yang kedua ini Mbak Ulfi. Mbak Ulfa. Iya, apa? Ya, gimana itu Pak? tentang aset gedung. Itu saya ada KDP yang kemarin sudah dijadikan aset, ada 2 gedung. Itu belum tercatat di Sakti saya. Itu bagaimana caranya bisa tercatat? Belum diselesaikan, Pak, masih dalam bentuk KDP. Sudah jadikan aset tetap dia. Cuma saya lihat dari penjelasan itu bahwa 2 gedung itu belum tercatat. Bagaimana penyelesaiannya? Belum tercatat nih maksudnya masih belum masuk nilainya di neraca gitu Pak, nilai asetnya. Nilainya sudah masuk di neraca. Cuma keterangan terus itu belum tercatat ya, masih saya bingung juga apa yang maksudnya belum tercatat ini. Padahal sudah dicatat. Belum tercatatnya itu munculnya di mana Pak? Di menu apa maksudnya? Di laporan kah atau di? Iya, di laporan. Di laporan BMN-nya. Berarti di waktu Bapak cetak laporan Sakti untuk laporan ini laporan BMN itu nilai gedungnya belum masuk gitu Pak? Gedungnya belum masuk? Iya, belum tercatat. Keterangannya di situ belum tercatat. Ada berapa itu aset, termasuk itu peralatan mesin. Ada sebagian itu yang belum tercatat, yang dari pusat itu, yang KUA revitalisasi. Oh, terus apa lagi Pak? Peralatan dan mesin sama gedung berarti yang belum kecatat. Iya, belum tercatat. Ya. Belum jadi tercatat ini. Kenapa Pak?
Jadi saya ingin untuk apa namanya di Siman, saya mau apa namanya mau melakukan PSP itu karena gedung saya belum tercatat, saya jadi bingung karena tidak ada di Sakti kan. Tapi kan kemarin gedungnya sudah diselesaikan dengan penyelesaian dengan KDP kan Pak? Sudah selesai. Sudah itu dicetak aja Pak laporan ininya, laporan barangnya itu pasti udah ada NUP gedung yang barunya. Iya, NUP-nya sudah ada. Iya, untuk sudah. Laporan di Siman? Laporan di Siman memang belum masuk kah datanya di Siman? Maksudnya sudah masuk, cuma untuk datanya itu kan di situ masih aset gedung 2 itu belum tercatat dalam keterangan keterangan di Sakti. Coba boleh lihat nggak Pak, keterangan belum tercatatnya seperti apa? Tunggu, saya lihat dulu. Ya, mungkin barangkali Pak Ramadan bisa jelaskan ini sementara saya mencarikan datanya. Silakan Pak Ramadan dulu. Ya, selamat pagi Bu. Iya, gimana Pak? Pagi Pak. Iya, untuk yang 300.000 tadi, yang belanja modal itu tercatat untuk perjalanan dinasnya. Dia tercatat di akun 533111. Iya. Ya, kemudian Pak? Nah, pada saat pembayaran itu kan dia perjalanan cuma 300.000, dia di bawah dari 1 juta. Iya. Nah, makanya dia tercatat di aset tetap yang belum diregister. Nah, gini Pak, itu untuk perjadinya itu kemarin Bapak bayarnya pakai apa Pak? UP atau TUP Pak? LS. Atau LS. Nah, kemarin waktu pakai LS itu non kontraktual apa kontraktual Pak? Non kontraktual. Nah, waktu bikin BAST non kontraktualnya sudah betul belum Pak itu kode barangnya untuk KDP pilihnya? Nah, itu tunggu dulu. Nanti saya cek ulang dulu. Nah, itu cek dulu ya Pak ya. Nanti cek dulu Bapak bikin BAST-nya itu udah betul kode barangnya itu di BAST sudah dimasukkan ke KDP atau belum. Jadi kalau itu memang dimasukin KDP aman itu sudah Pak. Nanti kan di aset, nanti dia masuknya ke pengembangan. Untuk pengembangan KDP-nya gitu. Oke, gitu ya Pak ya, dicek dulu di BAST non kontraktualnya. Oh ya, oke, saya cek dulu. Iya. Oke Pak. Ya, itu saja. Terima kasih Tun sementara saya mau cari. Iya, coba cari Pak tadi yang maksudnya nggak muncul itu apa gitu di mananya. Ya, oke. Oke, siap Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Satker 400534 ya? Iya, Mbak. Ya, Ibu silakan ditanyakan. Iya, Mbak. Mau tanya soal yang di neraca ada muncul piutang bukan pajak, Mbak, di neraca. Mbak. Itu kalau saya lihat pajak sih Mbak, pajak gaji bulan Juli itu gimana Mbak ya? Oh berarti itu waktu Ibu cek dari buku besarnya itu nominalnya dari pajak? Iya, gaji bulan Juli. Bukan dari piutang PNBP. Soalnya kan Ibu satkernya pengadilan tinggi ya, kan biasa ada PNBP-nya memang. Iya, bukan Mbak. Sudah saya cek tadi nih buku besarnya. Di buku besarnya ini kodenya dari SPM? Iya, SPM 99. Iya. Gaji itu bulan berarti Juli. Kemarin waktu di SPM-nya itu potongan pajak apa tuh Bu? Potongan, saya buka dulu Mbak ya. Coba mungkin boleh di-share boleh dilihat buku besarnya lagi sama akunnya berapa itu Bu kalau di buku besar? Di buku besar akunnya, nah tadi ini buku besar. Satu-satu. Kalau di neraca percobaan akrualnya Bu? 115212. Kalau di ini, di apa? Ibu nggak ada ini ya?
potongan PNBP sewa Rumdin ya? Bukan nilai dari sewa Rumdin itu? Iya, sewa Rumdin ya itu. Apa jadinya Iya. Bu kalau dicek? Iya. 425 iya 425.131 akunnya. Iya kan? Nah, iya itu Iya. Bu. Jadi karena memang itu untuk yang potongan bulan Juli kan? Iya. Iya. Jadi karena memang SP2D-nya terbit Juli, jadi di Juni itu masih jadi piutang Bu untuk PNBP sewa Rumdinnya itu. Berarti Ya nggak nanti masuk Mbak ya? iya bisa dijelaskan di CLK ya Bu ya nanti ya. Iya, jelaskan di CLK. Iya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin selanjutnya dari operator GLP 633-976 ya, Pak Leo. Ya. Izin. Izin untuk Bapak Leo. Ya Pak, silakan ditanyakan. Belum ada suaranya Pak Leo. Kayaknya ini suaranya Pak Leo sepertinya masuk ke perangkat lain deh Pak. Coba Pak, karena belum kedengaran ini suaranya Pak Leo. Mungkin Pak Leo bisa ketik juga di kolom chat aja kali ya Mbak Rika ya, karena suaranya Pak Leo belum masuk. Iya Pak, boleh di chat aja untuk pertanyaannya. Baik, sembari menuliskan pertanyaannya di kolom chat, mungkin kita akan lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari LP3TKI Palu, Bapak Arif ya. Kepada Bapak Arif, Iya Bu, kami selamat silakan. pagi Bu. Ya Bu, Pagi, mau Pak. konfirmasi, mau tanya Bu, nanti kan penutupan itu tanggal 21 Juli ya Bu ya? Iya Pak. Iya Pak, Ya benar. itu dimungkinkan berarti nanti ada perubahan akumulasi penyusutan ya setelah itu ya? Atau ada perubahan-perubahan apa gitu? Gini Pak, kalau misalnya kalau untuk penutupan tutup buku ya Pak ya, mulai tanggal Iya. 21 itu kan dari aset tetap sampai GLP. Nah nanti bisa jadi memang ada, karena kan konsepnya setelah tutup buku aset, nanti kan nilai penyusutannya itu baru masuk Pak ke neraca. Jadi nanti Bapak bisa cek lagi, Bapak cross check lagi apakah nilainya berubah atau enggak. Cuman memang kalau hasil cetakan sekarang sudah muncul ya Pak nilai penyusutannya? Iya, tapi nggak berubah. Tapi kondisi Bapak sudah tutup aset tetap atau belum? Udah, iya dari Januari Mei kan? Oh, dari sampai Mei, tapi yang Juni belum tutup kan aset tetapnya? Belum. Iya, tapi Bapak selama Juni adakah penambahan aset atau apa gitu, Pak? Penambahan aset, iya ada pembelian sih di semester 1. Nah, iya Pak, jadi nanti Bapak cek lagi aja nilainya setelah melakukan tutup buku. Jadi nilai yang dipakai yang setelah tutup buku ya Pak ya. Untuk perubahan kemungkinan sih ada Pak, kemungkinan perubahan nilainya berubah ada. Cuman bisa jadi memang nilainya nggak berubah, tapi itu kita nggak bisa pastikan Pak kalau misalnya belum tutup buku di waktu setelah periode selesai rekon gitu Pak. Jadi baiknya memang nanti dicek lagi Pak nilai penyusutannya. Ya, oke Bu. Terima kasih Bu Irvia. Iya, oke Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sembari menunggu Pak Leo ya? Iya. Mungkin terkait dengan rekonsiliasi tadi,
kami mengingatkan untuk batas rekonsiliasinya itu adalah di tanggal 20. Jadi nanti di tanggal 21 akan ada pengenaan sanksi apabila belum diselesaikan. Nah, selain mengerjakan rekonsiliasi juga ada pengerjaan selanjutnya yaitu to-do list. To-do list itu harus diselesaikan sehingga nanti di laporan keuangannya apalagi terkait dengan telah laporan keuangannya itu bisa clear gitu. Semua transaksi to-do list-nya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk LK-nya juga disampaikan ke kami maksimal di tanggal 31 Juli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait dengan rekonsiliasi ataupun terkait dengan LK-nya yang masih Izin, belum Bu. clear? Ya, Pak, Bapak Hermanto ya, boleh ditanyakan. Izin Bu mau tanya berarti tadi saya ada ketinggalan sedikit mau nanya ini untuk tutup sementara yang bulan Juni belum ya Bu ya? Belum, Pak. Mulainya tanggal 21 Juli, Pak. Oh ya, siap. Oke. Oke, Terima Pak. kasih. Ya. Oh ya, Mbak Urvia, ini ada pertanyaan dari Pak Leo tadi, Mbak Urvia, terkait dengan CALK. Jadi, Pak Leo menanyakan terkait CALK yang disebutkan sebelumnya, apakah itu berupa file Excel yang dikompil atau nanti gimana, Mbak Urvia? Oke, Pak Leo izin menjawab ya untuk CALK. Jadi untuk CALK, Pak Leo itu Excel yang dikompil ini berarti kan Excel ini ya, Excel bentuk laporannya. Kalau misalnya Pak Leo memang format untuk ngetik CALK-nya itu dari Excel, berarti itu nanti Excel-nya di PDF-kan. Karena nanti CALK yang dikumpulkan itu formatnya PDF. Jadi untuk kumpulan LK, komponen LK-nya dari neraca, kemudian laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan CALK itu formatnya PDF yang dikumpulkan ke KPPN. Nah, jadi apabila Pak Leo itu waktu bikin CALK-nya itu ngetiknya di Excel, berarti itu nanti Excel-nya di PDF-in dulu, Pak. Baru dikumpulin ke KPPN yang sudah lengkap, yang sudah ada cover-nya, ada daftar isi, ada pernyataan tanggung jawab. Jadi tadi kan format CALK-nya itu kan Excel ya Pak Leo ya. Itu nanti kalau misalnya diekspor itu dia bisa bentuknya PDF. Jadi nanti Pak Leo ikutin aja petunjuk pengisiannya. Jadi kan memang kita kerjanya di Excel tuh bikin CALK-nya, tapi itu nanti hasilnya bisa diekspor ke format PDF. Gitu ya Pak Leo ya. Izin mungkin apabila masih ada pertanyaan lagi terkait Pak Leo tadi, bisa ditanyakan ke saya melalui chat WA. Nanti akan kami jawab juga. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Satker UPP Parigi ya. Ini Bapak Jais bukan? Ya, siap. Saya sendiri, Bu. PP Parigi. Oh ya, ya. Silakan Pak. Oke. Izin Bu, kami mau konfirmasi mengenai to-do list yang ada di Sakti kami. Itu mengenai tidak sesuai aset, Bu. Kode akun. Gitu. Halo. Iya Pak, itu gimana Pak? Sudah ditindaklanjuti sebelumnya Pak atau belum? Untuk tindak lanjutannya Bu, kami belum melakukan, tetapi waktu kami rekon dengan eselon 1, kata mereka sudah ini ya sudah ditangani oleh mereka. Tidak, katanya mereka tidak pedulihnya itu tidak akan hilang, tapi mereka sudah tangani itu. Dan ada juga berita acara dari mereka, Mbak. Gitu.
Berarti kalau kayak gitu memang tindak lanjutnya adalah dengan reklas kode barang berarti Pak. Nah nanti berarti Bapak bisa jelaskan di CALK-nya bahwa sesuai itu tadi Pak, berita acara yang sudah muncul itu nanti Bapak bisa lampirin di CALK, juga dijelaskan bahwa to-do list-nya itu sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi ke eselon 1 dan dilakukan reklas kode barang itu tadi Pak. Sesuai berita acaranya itu Pak, nanti dilampirin aja. Oh, gitu ya. Oke. Berarti dia akan muncul terus itu, Mbak ya? Iya, memang nggak bisa hilang, Pak, kalau untuk to-do list ketidaksesuaian akun versus kode barang. Karena kan itu menyandingkan antara BAST yang pernah dibuat dan SP2D yang sudah terbit. Sedangkan kan memang itu mau dikoreksi, mau udah dikoreksi di SPM-nya ataupun di modul asetnya, itu dia nggak bakal bisa hilang karena tetap mengambil data itu dari BAST yang salah itu tadi, Pak, gitu. Jadi nggak apa-apa, Pak, kalau sudah ditindaklanjuti itu sudah aman, Pak. Bisa diabaikan. Tapi itu tadi, Pak, Oke, dijelaskan siap. di CALK. Itu ya, Pak. Oke, siap. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak, Mbak, atas penjelasannya. Ya, Pak, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, terkait dengan rekonsiliasi ataupun to-do list, ataupun terkait dengan LK-nya. Izin, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Mbak Urfia dicukupkan atau ada closing statement dari Mbak Urfia? Mungkin sudah itu aja dari kami, Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk selalu cek menu Monsakti sampai periode rekonsiliasi berakhir, yaitu di tanggal 20 Juli. Kemudian juga Bapak Ibu bisa cek Linktree kami, yaitu Linktree _01 Verapalu, sudah tertulis juga di kolom chat, itu nanti Bapak Ibu bisa buka, karena di situ kami sudah memasukkan materi-materi terkait PMK, ada di situ materi sosialisasi dari KPPN, format kertas kerja telaah, kemudian format LK dan CALK, dan juga di situ terdapat formulir untuk pengumpulan kertas kerja telaah dan LK, Bapak Ibu. Jadi ini masih ada waktu 10 hari ya Bapak Ibu ya, 10 harian lagi untuk Bapak Ibu membuat kertas kerja telaah dan LK yang dikumpulkan ke KPPN. Dan juga kami himbau Bapak Ibu tuh selain berkoordinasi dengan KPPN, Bapak Ibu juga lakukanlah koordinasi dengan koordinator wilayahnya maupun pembina dari unit eselon 1-nya. Karena memang nantinya laporan keuangan yang baik itu yang sudah dihasilkan dengan bersinergi ya Bapak Ibu ya, kita bersinergi antara kementerian ini untuk menghasilkan nantinya LKPP laporan keuangan pemerintah pusat yang opininya WTP. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, apabila ada kendala bisa langsung menghubungi KPPN Palu via Telegram atau bisa ke saya atau ke Mbak Rika atau nanti bisa ke CSO juga. Jadi itu aja Mbak Rika, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Udah aku lepas. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, laptopnya ada bermasalah, jadi saya menggunakan usernya Mbak Urfia ini kebetulan. Baik, untuk menutup acara pada siang hari ini, sebelumnya apakah kita mau berfoto dulu? Ayo Bapak Ibu bisa di open cam ya.
Ya, boleh foto bersama. Sama sekalian saya mengingatkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang telah kami siapkan melalui yang ada di fitur chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa absen terlebih dahulu. Siap, Bu. Oke. Bapak Mahid sepertinya senang sekali kelihatan hari ini. Oke, Bapak Itu Ibu. memang dia itu. Oke, Soalnya mau Bapak Ibu bisa memberikan senyuman yang baiknya hari ini. Oke. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di MS Teams pada pagi hari ini. Sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Beli boneka di Parigi. Cakep. Saya Rika selaku pembantu acara pada pagi hari ini izin pamit undur diri. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat beraktivitas. Semoga sehat. Izin and meeting ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Terima kasih. Terima kasih.